Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ethical Hacking dengan kelompok Ketua Alfani Safi Nasution dan dengan anggota Muhammad Rafiq, Sri Suraningsi saya sendiri, dan Wiranto. Next. Nah, kami di sini mendapatkan tugas yaitu lab 16 tentang detecting Trojan. Teori singkatnya, malware adalah setiap perangkat lunak sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer. Sebaliknya, software yang menyebabkan tidak disengaja bahaya karena beberapa kekurangan biasanya digambarkan sebagai sebuah bug software. Trojan sendiri adalah program yang berbahaya yang diinstal bersama dengan program di dalamnya yang bisa mengontrol sistem dan menyebabkan kerusakan seperti merusak tabel alokasi pada hard drive. Tidak seperti virus, Trojan ini tidak menghapus atau merusak file atau aplikasi yang mungkin diketahui oleh korban. Next. Nah, adapun tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, yaitu berupa password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target atau memperoleh hak akses pada target. Jadi mengenal dari artinya sudah dapat dianalisa kalau Trojan Horse adalah sebuah virus komputer. Adapun jenis-jenis Trojan yang sudah dikenal dan beredar adalah pencuri password. Pada jenis ini cara akan disimpan dan dikirim ke cracker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfani. Ya, terima kasih Mbak Sri. Sekarang kita akan langsung praktek dengan menggunakan TCP View. Ya, TCP View adalah sejenis sebagai text manager yang berfungsi untuk melakukan end-task atau pemberhentian paksa. Dan di dalam TCP View ini terdapat nomor PID, terus protokol, local address, local point, kemudian remove address, dan remove point. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan end-task kepada sistem yang tidak sedang digunakan saja. Kita akan menggunakan isas.xx.exe untuk melakukan percobaan. Kemudian klik 2 kali dan lakukan proses end-task. Maka ada warning, kita lanjutkan saja dengan klik yes. Ya, setelah kita melakukan end-task, maka program tersebut akan dipaksa berhenti. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Wiranto, untuk proses selanjutnya. Oke. Proses selanjutnya ialah autorun. Yang mana autorun ini sama seperti contoh pertama, yang dimana merupakan sistem test manager yang berfungsi untuk melihat pergerakan dari semua aplikasi. Oke, aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya, sama seperti yang di awal. Yang mana ini kita bisa melihat dari nama aplikasi, tanggal penginstalan, bahkan
aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian kita masuk ke menu logo. Nah, di menu logon ini tampilan awal yang aplikasi yang berjalan pada sistem kita. Kemudian adapun di service. Nah, di service ini adalah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada di drivers. Nah, di sini kita bisa tahu kapasitas dari aplikasi tersebut, tanggal penginstalan, dan juga versinya. Kemudian kita lanjut ke DLS. Nah, di DLS ini adalah sistem yang berjalan. Jalan apa ya? Lanjut. Akan dijelaskan oleh teman saya, Ropik. Terima kasih Mas Wiranto. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau tools yang bernama JV16 Power Tools. Adapun versinya di sini kita memakai versi 2017. Monggo bisa dibuka aplikasinya Mas Alfani. Jadi untuk aplikasi JV Tools 2016 ini merupakan salah satu aplikasi yang mana aplikasi ini tuh bisa dikatakan sebagai antivirus internal ataupun bisa dikatakan juga sebagai aplikasi untuk tools memperbaiki sistem-sistem yang rusak. Nah, contohnya misalkan gini, di dalam laptop kita itu ada sebuah aplikasi yang rusak atau korup. Kita bisa membersihkannya lewat aplikasi ini melalui file registry. Nah, melalui registry tool. Monggo Mas Alfani coba dibuka yang registry tool. Nah, dari atas dulu, maaf, dari main tools dulu. Bisa dibuka yang main tools dulu. Main tools. Ini lagi proses laptopnya agak ngehang dikit. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam fitur. Contohnya ada clean and speed up my computer. Ada lagi uninstall software. Dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa melihat di dalam sini. Jadi ini merupakan beberapa pilihan yang ada di main tools. Kalau yang di registry tools bisa ke bawah yang registry tools. Nah, adapun registry tools ini kita tuh misalkan di dalam sebuah sistem komputer kita apabila ada kekurangan atau ada istilahnya tuh kayak kecacatan, kita bisa menghapusnya atau membersihkannya melalui registry tool ini. Adapun di registry tools ini itu menyediakan berbagai macam fitur. Contohnya ada registry cleaner, registry finder, replace, manager, monitor, habis itu informasi dan compactor. Nah, adapun di bawahnya yang file tools. Nah, di sini file tool ini istilahnya itu sama juga memiliki berbagai macam bagian. Ada file cleaner, duplicate file, file finder, habis itu untuk file organizer, file recovery, dan lain-lain. Terus yang bawah lagi privacy tools. Jadi privacy tools ini merupakan salah satu istilahnya tuh bagian atau menu yang berada di JV16 Power Tools, yang mana privacy tools ini bisa memunculkan atau bisa melihat lagi apa saja yang pernah disetujui atau istilahnya itu kayak mengecek ada threads atau celah di dalam komputer kita. Habis itu kita bisa melihat berbagai macam aplikasi di dalamnya. Contohnya yang tadi seperti saya sebutkan, ada check for vulnerability software, ada pictures anti-spy, ada Windows anti-spy, history cleaner, habis itu immunity, my computer, service manager, disk wiper, automatic tool. Nah, di sini itu kita bisa istilahnya tuh kalau misalkan teman-teman ada keraguan nih di dalam filenya, kita bisa mengecek melalui salah satu aplikasi ini. Mungkin bisa kita menggunakan check for vulnerability software dan lain-lain.
yang bawahnya konfigurasi. Nah, adapun di konfigurasi ini, itu kita bisa membackup atau kita bisa membuat dobelan data kita, yang mana kita nanti itu melalui proses ya teman-teman. Kita melalui proses, misalkan ada sebuah kasus, Mas Wiranto ingin membackup datanya untuk ketika nanti pas waktu menginstal PC dengan Windows yang baru, Mas Wiranto tidak usah menginstal satu persatu aplikasinya. Jadi, Mas Wiranto bisa membackup dari fitur backup yang berada di dalam sini. Habis itu kita bisa melihat lisensinya, lisensi dari dari aplikasi ini tuh apa. Habis itu kita bisa membuat akun dulu. Nah, kalau sebelum memakai aplikasi JV16 Power Tools ini, kita membuat akun terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita tuh perlu menginstal terlebih dahulu, terus kita mengisikan nama plus email. Nah, adapun di sini JV16 Power Tools ini kita masih memakai yang trial, yang dalam arti ya percobaan. Apabila kalau misalkan yang trial itu waktu penggunaannya itu 15 sampai 30 hari. Jadi hari pertama sampai 15 atau 30 hari. Adapun selebihnya, bila teman-teman berminat, kita bisa menyewa atau memperpanjang dengan cara membayar atau membeli aplikasi ini. Jadi kalau kesimpulan dari semuanya tadi, aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfani tentang TCP, habis itu tentang aplikasi yang auto runs tadi oleh Mas Wiranto, dan aplikasi JV16 Power Tools ini, kalau kita simpulkan, nah adapun aplikasi-aplikasi itu semua tadi merupakan sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi kita, karena aplikasi-aplikasi ini itu kayak mendukung kita. Istilahnya tuh kayak mempermudah kita ketika kita ingin melakukan backup data, untuk mengecek virus ada atau enggak, untuk mematikan program secara paksa. Misalkan kalau ngehang kita mematikan program secara paksa, itu bisa juga. Mungkin masih banyak tools yang berguna juga, sama seperti penggunaan JV Tools 16, TCP, habis itu autorun, memang masih banyak, tapi di sini kita lebih menekankan ke 3 aplikasi itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.